Selamat siang, perkenalkan nama saya Elsa Bella. Saya dari angkatan 2018 kelas Palembang. Sering dipanggil Elsa. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mata kuliah media dan sumber belajar sejarah, yaitu materinya jenis dan karakteristik media pembelajaran beserta menganalisis kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu alat atau proses belajar mengajar, yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, keahlian yang dimiliki oleh peserta didik. Sehingga mendorong peserta didik itu untuk terus belajar dan belajar. Yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi media. Yang pertama, fungsi media pembelajaran yaitu mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran itu dapat melampaui batas kelas. Yang ketiga, media pembelajaran itu memungkinkan adanya interaksi antara murid dengan lingkungannya. Dan yang keempat, media itu menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, media itu menanamkan konsep yang konkret, benar, dan realistis. Yang keenam, media pembelajaran itu memotivasi siswa untuk terus belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat media pembelajaran. Yang pertama, manfaat media pembelajaran itu, media pembelajaran dapat mempermudah penyajian informasi yang dilakukan pendidik kepada peserta didik sehingga dalam proses belajar mengajar itu berjalan dengan baik dan mudah dimengerti oleh peserta didiknya. Yang kedua, manfaatnya itu media pengajaran itu mengarahkan atau memotivasi anak untuk terus belajar dan juga memotivasi anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya, dan juga siswa itu dituntut untuk belajar sendiri-sendiri berdasarkan kemampuan dan keahliannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik media pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa media pembelajaran itu dibedakan maksud penggolongannya atau pengelompokannya. Pembagian ini hanya dimaksudkan untuk mempermudah kita melihat media pembelajaran itu media pembelajaran itu digunakan secara baik atau benar atau tidak, itu tuh berdasarkan media pembelajaran baik tradisional, baik secara modern. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, media visual, yang kedua, media audio, yang ketiga, media audiovisual. Yang pertama, saya akan menjelaskan media visual terlebih dahulu. Media visual adalah suatu alat atau sumber belajar yang digunakan yang di dalamnya tuh berisi informasi, pesan yang menyampaikan materi pembelajaran yang sangat menarik dan inovatif, yang dimana tuh hanya bisa dilihat tuh dari indera penglihatan saja. Macam-macam media visual itu salah satunya itu foto atau gambar. Foto atau gambar itu fungsinya itu meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik untuk terus belajar, memotivasi peserta didik untuk terus belajar, dan mereka lebih mudah menangkap apa pembelajaran yang sedang berlangsung, seperti itu. Yang kedua itu peta konsep. Peta konsep adalah suatu gambar yang menyajikan atau menyampaikan suatu hubungan yang bermakna antara konsep satu dengan konsep yang lainnya, sehingga pokok-pokok materi pelajaran itu seperti dirangkum, seperti itu. Penyajian biasanya pokok-pokok materi tersebut dihubungkan dengan suatu penghubung sehingga membentuk proposisi yang dapat dijabarkan lebih luas. Selanjutnya, diagram. Diagram adalah suatu alat media pembelajaran yang disajikan karena diagram ini tuh menyederhanakan konsep-konsep yang lebih kompleks gitu. Jadi tuh anak tuh lebih mudah untuk menyerap
materi pembelajaran yang disampaikan oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu grafik. Grafik adalah suatu media visual yang grafis yang disajikan secara garis-garis atau titik-titik untuk menyampaikan informasi statistik yang saling berhubungan. Selanjutnya itu adalah poster. Poster adalah suatu media visual di mana tuh kita tuh dengan melihat gambarnya saja tuh kita bisa mengetahui apa maksud dan tujuan dari poster tersebut disampaikan. Selanjutnya itu peta atau globe. Peta adalah media pembelajaran yang fungsinya pendidik itu menyampaikan negara-negara mana, daerah-daerah mana untuk kepada peserta didik sehingga lebih mudah dalam menyampaikan materi pelajaran yang disampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan media visual ini. Pertama kita akan menjelaskan apa itu kelebihan dari media visual ini. Media visual ini tuh lebih praktis, lebih mendorong siswa untuk tertarik dengan pelajaran yang sedang berlangsung gitu. Dapat mengatasi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik, dapat membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik, meningkatkan daya tarik, terus mudah untuk diaplikasikan. Dan juga tahan lama. Kekurangan dari media visual ini tuh dia tuh memakan biaya yang sangat banyak karena kita harus mencetak dulu, harus membeli dulu media gambar tersebut seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan media audio. Media audio itu adalah suatu alat atau proses pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik dan kreatif yang hanya bisa didengarkan tanpa bisa dilihat. Contohnya itu seperti radio. Radio itu fungsinya memberikan informasi kepada peserta didik, pengetahuan umum seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan media visual ini. Kelebihannya itu satu, biaya yang harus dikeluarkan hanya sedikit. Yang kedua, media ini mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga, dapat merangsang kreativitas anak. Selanjutnya kekurangannya, media ini hanya berupa suara sehingga anak itu terkadang tidak terlalu suka dengan media audio saja. Media ini akan berhasil jika diterapkan bagi mereka yang punya kemampuan dalam berpikir abstrak. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu media audiovisual. Media audiovisual adalah suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya terdapat informasi atau pesan secara menarik dan kreatif yang disajikan materi pembelajaran, baik itu bisa dilihat dengan mata, indera penglihatan, dan juga bisa dilihat dengan indera pendengaran. Macam-macam media audiovisual itu seperti televisi. Televisi berperan penting untuk pendidik karena pendidik terbantu dalam menyampaikan hal-hal yang tidak bisa dibawa ke dalam kelas. Siswa bisa menggunakan media itu tersebut di rumah. Selanjutnya media film. Film merupakan media audiovisual yang amat besar gunanya dalam proses belajar mengajar. Karena film dapat memenuhi kebutuhan siswa yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Kelebihannya, pemakaiannya tidak terikat waktu. Yang kedua, sangat praktis dan menarik. Yang ketiga, harganya sangat relatif murah dan bisa dijangkau, menghemat waktu, video atau film dapat diputar kembali. Kekurangannya, jika memutarkan film terlalu cepat, siswa tidak dapat memahami apa materi yang disampaikan dari film tersebut. Untuk media film ini, suara harus memerlukan ruangan yang gelap. Terus, untuk media televisi, tidak bisa dibawa kemana-mana
karena cenderung di tempat tertentu, dan juga media ini terbatas kalau misalnya terbatas dengan sinyal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.